Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang adab-adab penuntut ilmu terhadap gurunya. Masih dalam buku yang sama, yaitu buku Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu karya Al-Ustadz Yazid Hafizahullah Ta'ala. Di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap gurunya, yang pertama, hendaklah sebelum menuntut ilmu, seorang pelajar melihat dan beristikharah kepada Allah tentang orang yang akan dijadikannya sebagai guru, yaitu orang yang kelak diteladani akhlak dan adabnya. Yang kedua, menghormatinya dan memuliakan kedudukannya, baik ketika ada maupun ketika tidak ada. Yang demikian itu karena mulianya kedudukannya di sisi Allah Ta'ala, dan dia termasuk pewaris Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memulai mengucapkan salam, meminta izin ketika akan duduk atau pergi dari majelis ilmu karena ada keperluan. Adab yang keempat yang harus kita ketahui adalah hendaklah ia duduk di majelis ilmu dengan cara duduknya seorang pelajar, dengan penuh adab dan tidak duduk sambil bersandar atau dengan membelakanginya. Adab yang kelima, berbaik sangka apabila guru memberikan hukuman kepadanya, dan hendaklah ia mengetahui bahwa hal itu untuk suatu kebaikan, bukan karena balas dendam. Anak-anak semua, seorang penuntut ilmu harus sabar menghadapi gurunya yang sedang marah. Janganlah ia meninggalkan gurunya, karena dengan begitu ia telah kehilangan kebaikan yang banyak. Ketika seorang penuntut ilmu tidak sabar dan tidak hormat kepada gurunya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Adab yang keenam, tidak boleh sombong atau malu untuk bertanya kepada gurunya, dan hendaklah ia beradab yang baik ketika berbicara dengan gurunya, berbicara dengan sopan santun dan tidak boleh dengan kata-kata yang kasar. Adab yang ketujuh, mengikuti akhlak baiknya, perilaku yang terpuji dan amal soleh gurunya, dan tidak ada larangan untuk menasihatinya apabila ia melakukan kesalahan, dan hendaklah dilakukan dengan penuh adab, tidak di hadapan orang lain dan tidak melampaui batas. Adab yang kedelapan, mendatangi majelis ilmunya lebih awal daripada guru. Yang kesembilan, seorang penuntut ilmu harus berusaha memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya, berusaha untuk memahami dan mengamalkan nasihatnya, berbuat baik kepada guru dan berusaha untuk membalas kebaikannya. Dan juga jangan menyusahkan guru, bahkan apa yang bisa kita bantu,
kita wajib membantu baik dengan lisan, tenaga, harta, dan apa yang ada pada kita, dan kita tawarkan bantuan dengan ikhlas. Jangan membicarakan aib guru, bahkan wajib untuk menutup aibnya, serta mendoakan agar guru istiqamah di jalan yang benar. Adapun adab yang ke-10 adalah seorang penuntut ilmu harus membalas kebaikan gurunya, sebab kebaikan dibalas dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Quran Surah Ar-Rahman ayat 60. Kebaikan dari ilmu yang diajarkan oleh guru belum bisa kita balas dengan apapun juga. Kita harus berterima kasih kepada guru dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufa." Barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepadamu, fakafi'uh, maka balaskanlah kebaikannya itu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, jika engkau tidak mendapati apa yang dapat membalas kebaikannya itu, fad'u lahu, maka berdoalah untuknya, hatta tarau annakum qad kafa'tumuh, sehingga engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullahu jami'a, guru sama seperti orang tua kita. Yang mereka inginkan adalah kebaikan. Mereka mengajari apa yang tidak kita ketahui. Mereka menasihati kita apa yang menurut mereka salah. Jadi jangan bosan terhadap guru. Jangan bosan dengan nasihat-nasihatnya. Ingatlah, jangan sesekali kurang adab kepada guru, karena kurang adab adalah perbuatan yang tidak baik. Bahkan ini merupakan perbuatan orang yang tidak tahu budi pekerti dan tidak punya adab yang mulia. Di antara bentuk tidak beradabnya kita terhadap guru adalah kita berbicara ketika guru sedang menjelaskan, bercanda bersama teman, bahkan tidur saat guru menjelaskan. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullahu jami'a, adab seorang penuntut ilmu merupakan ciri-ciri kebahagiaan dan kesuksesannya, dan kurangnya adab merupakan tanda kebinasaan seorang penuntut ilmu. Karena keberkahan ilmu akan sirna ketika adab dan akhlaknya terhadap guru tidak ada. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai penuntut ilmu menjaga adab kita kepada orang tua, guru, bahkan kepada diri sendiri. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.